iman Islam kelak matinya husnul khotimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah malam yang keberapa ini? Kedua ya. Mulai kemarin berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca kitab Nasaihul Ibad. Al-Maqalatul Ashirah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma haqqa 'alal aqil ay yakhtara sab'an 'ala sab'in. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hakun 'alal aqil, hak bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, memilih 7 sifat dari 7 sifat-sifat yang lain. Milih apa nih? Ini kalau siapa tahu kita golongan orang cerdas, tapi nggak tahu sih. Yang pertama al-faqru alal gina. Kayaknya orang kampung rawa nggak ada yang begini ya. Milih fakir daripada kaya. Ibu-ibu kalau suruh milih fakir apa kaya? Kaya ya. Jadi nggak ada yang cocok ini ya. Katanya orang cerdas mah milih fakir daripada kaya. Saya juga berarti nggak cerdas ya. Kalau disuruh milih saya juga pengen kaya. Kaya tapi manfaat gitu ya. Tapi katanya orang cerdas milih fakir daripada kaya. Ini pernah saya ceritain juga. Ceritanya tentang siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Nggak apa-apa diulangi ya. Siapa tahu udah lupa. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya ahli ibadah. Saking kayanya kalau dagang dulu mah belum ada truk. Jadi kendaraannya onta. Itu buat dagang. Barang-barang yang mau didagangin itu ditunggangin onta sampai 700 onta. Dari sini sampai Ciputat ya. Itu yang ontanya kalau baris. Cuman gitu gara-gara ahli ibadah tapi kaya, kata Nabi, sahabat Abdurrahman, nanti kamu masuk surganya terakhir. Ayo, milih mana nih? Dibanding sama orang miskin, perjalanan 500 tahun. Jadi milih mana? Kaya apa miskin? Masih kaya juga tetap. Iya, berat surga mah nanti kayaknya. Perjalanan 500 tahun, aduh puyeng. Akhirnya sahabat Abdurrahman pulang ngomong sama istrinya, Mah, siapa tahu orang kampung rawa manggilnya Mama, padahal emak ya. Mah, kata Nabi, ini kita gara-gara kaya, walaupun ahli ibadah, nanti masuk surganya terakhir. Bahkan perbedaannya sama orang miskin itu jarak 500 tahun. Waduh, gimana kalau kita miskin aja? Tuh kira-kira mau nggak suaminya ngajak begitu tuh? Ogah, gitu. Mendingan cari suami lain gitu ya. Ogah gitu. Tapi ini karena orang solehah, ya udah ikut. Karena ada sesuatu yang lebih berharga adalah akhirat gitu. Akhirnya gimana? Gimana ya caranya jadi orang miskin? Akhirnya apa? Bingung. Ternyata ketika sahabat-sahabat saat itu perang Tabuk. Begitu perang Tabuk pas sedang musim panen mestinya. Pulang perang itu kormanya udah pada rontok semua, pada busuk semua. Sempat ada yang galau begitu pulang, ya kita pulang perang kormanya pada busuk ya, udah pada rontok. Akhirnya apa? Justru sahabat Abdurrahman bin Auf girang. Nah ini kesempatan jadi orang miskin gitu. Akhirnya apa? Wahai semua orang-orang, sahabat-sahabat saya gitu, itu kormanya semuanya yang busuk-busuk saya beli semua dengan harga yang paling mahal. Girang semuanya satu kampung. Sampai yang udah pada busuk-busuk di bawah pohon aja kayak dikerukin. Dibeli, taruh di gudang, dibeli, taruh di gudang dengan harga yang termahal.
duitnya hampir habis. Baru sahabat Abdurrahman bin Auf bilang, alhamdulillah kita jadi miskin, berarti kita surganya nggak terakhir gitu. Iya. Nggak tahu orang kampung rawa ada nggak yang begitu ya? Saya mau jadi tetangganya. Bukan jadi orang miskin, jadi tetangganya gitu. Tapi dasarnya apa? Uratnya urat kaya. Pengen jadi miskin aja nggak bisa. Tahu-tahu di Yaman itu ada kejadian wabah. Kalau kata kita lama kayak kemarin corona gitu. Wabah. Hasil risetnya para tabib-tabib itu wabah hanya bisa sembuh obatnya dengan korma busuk. Iya, kedengeran lah. Kalau di Madinah ada namanya sahabat Abdurrahman punya korma busuk banyak. Datangin sama gubernur Yamannya, kemudian apa? Wahai sahabat Abdurrahman, korma kamu saya beli semua dengan harga 10 kali lipat. Kaya lagi, nggak jadi miskin ya, terakhir lagi surganya. Gitu. Ya, kaya lagi. Akhirnya gimana? Dah, pokoknya kita jangan jadi orang kaya, sodakohin. Buat infak, buat sodakoh, kasihin ke orang, kasih. Tinggal dikit duitnya, alhamdulillah. Berarti kita jadi orang miskin, jadi surganya nggak terakhir. Dasarnya mah uratnya urat kaya ya. Tahu-tahu punya ketemu teman lama. Teman lamanya pernah ngutang, ternyata udah jatuh temponya, mau dibayarin nggak dibayar-bayarin. Akhirnya modalnya dibikin dagang lagi, laku sampai jadi kaya raya. Dibalikinya bukan modal awal, sampai seuntung-untungnya. Nih haknya kamu sahabat Abdurrahman, kaya lagi aja. Gitu. Kalau kita mah kayaknya pengen kaya susah, dia mah pengen miskin susah ya. Ada orang begitu. Terus gimana? Ya ini mah gini, ibu-ibu kita semuanya pengen kaya wajar. Cuman kalau enggak kaya-kaya, miskin gitu ya. Ternyata miskin itu sesuatu yang luar biasa. Kelak di yaumul kiamah itu surganya cepet. Apalagi kalau rumah ngontrak ya, nggak punya kursi. Iya, tidurnya juga ya cuman di sajadah be. Itu nanti dihisapnya apa yang mau dihisap ya? Iya, mau dihisapnya apanya yang mau dihisap? Paling juga tentang amal pribadinya. Hartanya mah nggak punya, rumah nggak punya, ngontrak. Iya. Nah kita paling tidak, kalaupun kita bercita-cita pengen jadi orang kaya, karena ternyata saya dulu pernah dengar satu hadis, tapi tidak baca ya dari guru saya. Pernah ditanya Rasulullah sama sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya dakwah di zaman akhir? Tapi dakwah ini mah ya harus kaya. Kalau buat dakwah, kalau buat diri sendiri mah bagusnya nggak kaya, bagusnya miskin, tapi sabar. Tapi kalau pengen dakwah ngajak supaya orang pada benar, supaya orang pada dapat hidayah, pada mau ngaji, kaya itu lebih bagus katanya. Coba sekarang kalau ada kiai kerek ya, udah kiai miskin gitu, makan aja susah, tapi kiai. Terus ada orang non Islam, anggap aja di sini mah terkenalnya Cina begitu ya. Ini mau contoh aja contoh. Duitnya banyak. Manggil tukang ojek. Ini kalau kiai mah upahnya mudah-mudahan berkah ya. Begitu upahnya. Kalau Cina yang manggil ngojek langsung kasih cepek. Itu kira-kira kalau ada tukang ojek butuh duit, yang satu dipanggil kiai, yang satu lagi yang manggil Cina kaya. Kira-kira tukang ojek kemana tuh? Cina kaya ya. Kalau ke kiai miskin mah paling habis diodekin nyampe, paling didoain mudah-mudahan berkah ya. Ke Cina kaya. Iya. Maka dari itu kalau urusan buat dakwah mah itu ternyata kaya itu katanya perlu gitu. Kalau urusan buat dakwah mah. Iya, contoh nih, ini masjid kalau nggak ada orang yang nyumbang ya susah juga ya. Kita sholat di mana dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita mah yang penting sekarang nyikapinnya aja lah. Pengen jadi orang kaya boleh, cuman kaya yang dermawan.
Tapi kalau nggak kaya-kaya, ternyata jadi orang miskin, nanti dihisabnya cepet, masuk surganya cepet. Jarak dengan orang kaya itu bisa nyampe 500 perjalanan. Jadi nggak usah sedih, hidup miskin, nggak usah juga sih. Nanti hidup miskin ya nggak, tetap gue pengen kaya. Ya itu mah cuman kalau kebetulan miskin nggak usah sedih, ada akhirat. Kebetulan kaya, minta agar kayanya jadi kaya yang dermawan. Tuh. Jadi jangan kayanya kaya aja. Kayak orang kalau santunan yatim, itu yang bagus doanya jangan minta doa, wae anak-anak yatim, ibu-ibu, doa apa dan janda, doain ya biar rezeki saya tambah. Nanti rezekinya tambah lupa malah. Iya. Doainnya apa? Doain ya biar tahun depan saya lebih banyak lagi nyantunin. Artinya kalau rezekinya tambah, dia nggak lupa. Iya. Ya kalau lebih banyak nyantunin berarti kan rezekinya tambah itu. Kalau cuma ngomong minta supaya rezekinya dilancarin, nanti udah lancar mah lupa. Iya, RT minta doa santunan yatim. Doain semua ya, biar saya rezekinya banyak, lancar. Gitu. Amin. Bener dijabah, rezekinya banyak, lancar, pindah ke komplek. Iya, ke Puri. Iya, dekat yang artis-artis sono gitu. Terus mau nginjek Kampung Rawa bingung ya, udah dapat hari sono. Iya. Makanya doa itu yang rada komplit juga. Ya, yang rada bagusan. Jadi kalau rezekinya tambah, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi saya bisa bantu orang, nolong orang. Tuh begitu. Iya. Udah itu mah otomatis tambah namanya. Ya. Jadi itu aja. Ini kalau ini kan berat. Jadi kalau berat, yang penting bagaimana kita nyikapin. Kalau Allah anugerahkan rizkinya gampang, mudah-mudahan jadi orang yang dermawan karenamu ya Allah. Kalau ternyata kau pastikan juga orang miskin, kayaknya orang kampung rawa banyak deh. Dari pagi berangkat, pulang mah malam. Emang kaya? Enggak juga. Dulu mah waktu muda perasaan itu orang kuning langsat, kenapa sekarang hitam? Nyari duit terus kaya? Enggak juga. Ya mamanya begitu tuh. Itu ya perasaan orang lain mah kerja tangannya pada halus. Dia mah tangannya kasar. Emang kaya? Enggak juga, gara-gara sampai tangannya kasar. Iya. Nah, itu enggak usah disedihin. Enggak usah disedihin. Ternyata fakir itu kalau disabarin, tapi ya kalau disabarin itu jadi orang yang mulia kelak di yaumul kiamah, yang mulia. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, uqtullaha ridho min qulubikum tadaffaru bisawabi fakrikum wa ila. Wahai orang-orang fakir, kata Nabi nih, berikanlah keriduan. Udah, dinikmatin saja. Tuh. Sebenarnya orang yang disebut fakir juga kaya sebenarnya mah. Fakir kelihatannya aja miskin urusan dunia, tapi ternyata dia napas nikmat. Orang kaya napas aja pakai oksigen, ya gitu kan. Orang kaya lihat gula merinding, lihat daging malah gemeter. Kita coba lihat daging, wah, makan nikmat. Iya, orang kaya mah makan sate 3 tusuk aja takut kolesterol, stroke. Coba kita 20 tuk kayu 20 tusuk juga gitu. Dan lain sebagainya. Jadi nggak usah dipermasalahkan begitunya. Suruh ridho lah, berikanlah keriduanmu dari hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadaffaru bisawa bifakrikum, maka kalian akan memperoleh pahalanya fakir. Makanya Nabi Isa tidak mau kaya karena pahalanya fakir, tahu betul. Nabi Muhammad tidak mau kaya sampai doanya malah Allahumma amitna miskinan, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Iya, dan kumpulkan dengan orang-orang miskin. Kita mah nggak kuat, nggak usah dibaca itu doa, nggak usah. Iya, menyenggak Allahumma ya goniu ya, ya gitu, ya goniu gitu. Minta kaya dan sebagainya. Tapi kalau nggak kaya, sabar. Begitu aja udah. Syukur sih bisa ridho.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang saya aja kalau dikasih orang, ini dikasih tanah segede gini, sama kasih berlian segede gini mana? Ya pasti berlian. Karena pengen kaya ya. Gitu. Tapi ada orang yang nggak mau. Nah itu orang udah aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kadang-kadang ada orang begini. Ada yang milih mati. Gitu kan. Kalau bisa mah jangan. Kenapa? Cita-cita orang yang sudah mati sedunia. Cita-cita orang yang kaya-kaya udah amalnya hebat banget milih mati. Kalau suruh milih mati sama hidup milihan mana? Mendingan mati. Emang kenapa? Capek hidup. Iya, itu kayak orang amalnya udah banyak. Ternyata cita-cita orang mati sedunia itu pernah pesen, ya Allah kasih kesempatan 1 menit saja. Agar apa? Agar saya bisa sodako. Itu cita-cita pertama orang mati. Semua orang yang sudah meninggal sedunia itu pada ngarepin pengen hidup lagi, cuman mengarepinnya apa? Kalau saja aku kasih waktu 1 menit saja, niscaya aku akan sodako ya Allah. Terus bagusnya apa? Mendingan tetap panjang umur tapi jadi orang ahli bantu orang, nolong orang. Jadi cita-cita orang mati yang sudah amalnya banyak saja itu masih berpikir kalau saja kau anugerahkan kesempatan sedikit aja lagi, niscaya aku akan sodako. Tuh. Berarti udah kita hebatnya kayak apa, kelihatannya solehnya kayak apa, nggak usah hebat banget milih mati. Gitu. Iya maksudnya mati gimana ya? Mati ternyata orang mati aja masih punya cita-cita. Kalau dikasih kesempatan hidup sekali saja, sebentar saja, niscaya aku akan sodako. Berarti bagusannya panjang umur tapi buat beramal. Cita-citanya orang mati begitu. Kita belum mati, belagu pengen mati. Kayak orang udah soleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wadulu alal izzi. Ini kayaknya berat-berat semua. Memilih diremehin di dunia mah daripada dimuliain. Ya, diremehin. Maksudnya mah nggak perlulah dihormatin gitu. Pengennya diremehin orang juga nggak apa-apa karena dia mah lebih milih akhirat. Diremehin juga, diremehin, nggak dihormatin, nggak diapa-apain, itu enteng hidupnya. Ya, orang terhormat, apalagi nih mohon maaf nih sedang musim nih, sedang musim. Kalau saya sih berpendapat orang soleh, keturunan Gus, keturunan Nabi, Habib, kan itu bagus ya, keturunan Nabi, Habib bagus. Orang ahli ibadah bagus. Cuman kalau nggak alim, jangan banyak ngomong, bahaya. Habib kalau tidak alim, Gus kalau tidak alim, anaknya Kiai kalau tidak alim, jangan suka ceramah, jangan suka berfatwa, bahaya besar. Sebab kalau sudah anaknya Kiai, kalau sudah Habib, orang pasti lebih percaya. Sementara enggak alim, bikin sesat. Iya, contoh umpamanya, ada orang gara-gara puasa rajin, tahajudnya rajin, ya kan? Udah tahajudnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, soleh banget. Tapi enggak ngerti, enggak ngaji. Itu oleh orang pasti ucapannya didengar, padahal dia bodoh, dia ceramah, bahaya. Bikin nyasar. Iya. Orang soleh mah cukup kita hormatin. Habib yang tidak alim cukup kita hormatin. Gus yang tidak alim cukup kita hormatin. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Yang diikutin mah orang alim. Gus yang alim. Kiai yang alim. Cuman bukan kiai dipanggil. Habib yang alim baru diikutin. Karena itu sesuai dengan ilmu. Di kampung saya ada dulu. Waduh puasanya cakep ahli tirakat. 7 tahun. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Puasa. Sampai akhirnya hatinya itu
nebaknya itu banyak benernya. Kayaknya akan ada yang datang deh tamu, bener. Orang naik sepeda kayaknya sebentar lagi jatuh deh, bener jatuh. Apapun firasatnya kuat. Akhirnya hukum fikih pakainya perasaan. Bahaya itu. Udah kadung kalau berdoa gampang diijabah. Dianya rajin ibadah. Berfatwa bikin sesat. Bikin sesat. Itu kesimpulannya sekarang nih yang sedang rame-rame. Kalau bisa gitu. Ya, kalau bisa kalau mau manggil Gus, manggil Kiai, manggil Habib yang alim. Jangan yang penting bisa ngomong, bahaya. Ya. Jadi kalau yang soleh, orang soleh harus kita hormati. Habib harus kita hormati. Anaknya Kiai harus kita hormati. Keturunan orang hebat harus kita hormati. Tapi kalau bodoh jangan diikuti, bahaya. Nah bagusnya mah jangan berfatwa. Begitu. Kesimpulannya dari yang seradang rame-rame begitu tuh. Kalau saya simpulin. Jadi yang harus berfatwa mah itu orang alim yang harus dengan pakai ilmu. Sama bapak-bapak, ibu-ibu kalau minjem duit sama orang soleh apa sama orang punya duit? Iya, minjem duit mah sama orang yang punya duit. Jangan nama orang soleh nggak punya duit. Sama keturunan orang hebat tapi nggak punya duit. Ya paling namanya Bib, keturunan orang hebat tapi nggak punya duit. Iya, anak pengen butuh duit nih Bib. Doain paling juga. Gitu. Iya, kalau didoain nah iyalah. Tapi kalau butuh duit, kalau mau minjem sama orang yang punya duit. Kalau mau minta duit sama orang yang punya duit. Jangan sama orang soleh nggak punya duit. Sama orang keturunan hebat nggak punya duit. Nggak bakal dapet. Iya, nggak bakal dapet. Begitu pula kita kalau mau ngaji sama orang yang berilmu. Bukan sama orang keturunan hebat. Bukan sama keturunan kiai. Bukan sama keturunan raja. Bukan sama keturunan hebat. Kalau ngaji mah, belajar mah harus sama orang yang berilmu. Tuh begitu tuh. Iya, biar ada, kita harus bersikap seperti apa. Tapi kepada mereka kita harus muliakan, kita harus hormati. Tapi sekali lagi urusan ngaji harus sama orang yang berilmu. Bukan harus sama orang yang punya keturunan hebat tapi tanpa ilmu. Nyasar nantinya. Bahaya, nyasar. Apalagi keturunan orang hebat berilmu. Wah itu cakep lagi. Iya, udah keturunan bapak ibunya orang hebat. Keturunan kiai, keturunan rasul, berilmu, cakep itu mah. Lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang kedua apa tadi? Saya juga suka lupa. Jadi suruh kalau orang cerdas katanya malah suruh milih remeh daripada dimuliain. Karena kebanyakan orang mulia itu kebanyakan nggak kuat. Cobaannya itu dihormati orang itu nggak terasa kalau ujub. Nggak terasa kalau sombong. Orang pada salaman bulak-balik. Emang gara-gara orang salaman bulak-balik terus itu kiainya tidak mengandung dosa. Bisa menimbulkan dosa karena di hatinya. Wih gua. Dosa itu kiai juga. Iya. Orang pada hormat dia dijaga-jagain. Penyakitnya apa? Nggak kelihatan. Penyakitnya apa? Ujub. Kadang-kadang salaman aja matanya mau kemana, orang salaman gini-gini gitu. Iya, ya Allah, tangannya mah rebutan, dianya mau kemana matanya gitu. Kenapa? Kayak ngeremehin mereka. Emang nggak dosa? Ayo, itu cobaannya orang alim, cobaannya orang yang dimuliain. Iya, duduk di depan, kayak orang paling hebat, kayak orang nggak punya dosa, kayak orang nggak punya kelemahan. Itu penyakitnya begitu, dikira itu bukan penyakit dibanding kalau orang diremehin mah. Diremehin, nggak ada yang salaman, nggak ada yang suruh ke depan, duduk di pojok juga nggak dapat kursi, gitu kan. Ya di pojok gitu kan. Paling dosanya apa? Ngeluh. Gitu. Kalau sabar udah cakep. Sabar cakep, ngedengerin ngaji lebih cakep lagi, udah tuh. Sebenarnya mah cobaannya
cobaannya orang yang diremehin dengan cobaannya orang yang dimuliakan itu lebih berat orang yang dimuliakan oleh makhluk. Lebih berat daripada orang yang dimuliakan oleh makhluk. Maka orang-orang yang luar biasa, kata Ibnu Abbas, itu diremehin lebih baik daripada dimuliain. Kalau kita makan pengen dimuliain ya, iya, wih, pakainya keren gitu, jalannya ditegakin, kadang-kadang sholatnya kayak abrik, Allahu Akbar begini, nggak mau begini, iya, dan lain sebagainya, karena cuma pengen dimuliakan, pengen dimuliakan, pedenya kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fakru se'ebuda tadi mah. Yang ketiga, ini sebelum ketiga nih, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum afdalu minal mu'min alladzi yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Nah gini nih, seorang yang beriman yang bergaul dengan orang lain, hidup di tengah-tengah masyarakat, terus disakiti, diremehin oleh orang lain, itu afdolu di sisi Allah, lebih afdol daripada orang yang mukmin tapi dia jauh dari manusia dan dia tidak sabar atas disakiti oleh orang lain. Contoh nih, kita punya tetangga super rese, ya punya masyarakat super rese, malah nggak sabar pindah. Pindahnya di mana? Di hutan, tapi di sana masih ngeluh, aduh saya emang nggak kuat kalau di sono. Si A kerjanya sering ngebully kita, sering salah paham kita. Itu kalau mau ngomong abdolan mana, itu orang abdolan yang bergaul dengan orang lain, terus sering kadang-kadang disakiti orang lain, disalahpahamin sama orang lain, tapi sabar, itu lebih abdol daripada kalau di hutan nggak sabar. Jadi di hutan mah cobaannya sama siapa? Masih nggak sabar juga di sana. Jadi di sini mah nih, ya, kita rajin sholat ke masjid. Ada be yang ngata-ngatain, sholat juga tetap be kere, gituin, sabar. Sholat mah sholat gitu kan, sholat mah sholat. Kayaknya itu anaknya juga sekolah pada susah, sabar. Iya. Berbuat baik ada kadang disalahpahami, dia masuk soleh padahal mah digituin sama orang, sabar. Itu abdolu, lebih abdul.